Halo semua, di video kali ini Mimin akan membahas manhwa baru, tapi sebelum masuk ke ceritanya Mimin akan menceritakan sinopsisnya. Ye Yun, seorang remaja yang menjual ginjal dan membeli iPhone, dan Ye Yun jatuh ke saluran pembuangan lalu melintas ke keluarga Ye, dan paman keduanya ingin dia mengembangkan teknik dao jahat untuk menjadi seorang wanita, dan menikahinya dengan salah satu dari 4 keluarga utama. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan diri dan merebut posisi patriark. Sampai dia mengetahui bahwa ginjalnya tidak hanya bisa membuat alkimia, tetapi juga memiliki fungsi sebagai smartphone. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Namaku Ye Yun. Hanya mahasiswa miskin biasa. Seperti kata pepatah, kamu gak bisa miskin kalau sudah miskin. Memang benar kalau punya satu ginjal menjadikan kita lemah. Tapi tidak untuk pria sejati. Dan kemudian Ye Yun tiba-tiba kedinginan cuma karena angin lewat. Meski ginjalku lemah dan takut sama angin. Tapi setiap aku oleng karena angin, wanita di dekatku menjadi perhatian, dan aku menyukai cinta dan kasih sayang dari kakakku. Hei, kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Ah, apa ini surga? Adik perempuan, kamu kenapa? Dan Ye Yun yang mendengar itu sangat terkejut, lalu dia berkata kalau dia adalah laki-laki. Seperti kata pepatah, pamer kekayaanmu maka kamu akan disambar petir, dan terlihat Ye Yun sedang memegang payung sambil memperlihatkan HP iPhone-nya. Lalu tiba-tiba dia melepaskan payungnya, selain itu dia juga menjatuhkan HP-nya, karena dia terjatuh di saluran pembuangan. Saat musim hujan, hati-hati dalam melangkah. Kemarin seorang anak muda ditemukan polisi tenggelam saat jatuh ke got. Menurut sumber, anak muda tersebut adalah anak yang juga menjual ginjalnya. Setelah itu berpindah ke tempat seperti zaman kuno. Lalu terlihat ada seseorang yang sedang tertidur, dan orang itu membuka matanya. Kemudian seorang wanita yang ada di dekatnya berkata, "Tuan muda, kamu sudah siuman, master kedua memang kelewatan. Kok bisa dia tendang kita keluar saat kamu demam dan tidak sadar, parahnya lagi dia tidak membolehkan dokter untuk datang." Lalu Ye Yun yang mendengar itu sangat bingung saat dipanggil tuan muda, tapi tiba-tiba dia merasa sangat pusing, dan dia mendapatkan ingatan seseorang yang bernama sama dengannya, "Ye Yun, kamu tidak bisa berkultivasi, dan tidak pantas untuk jadi keluarga Ye. Ayahmu, kepala keluarga Ye sudah meninggal. Lihat siapa yang bisa menolongmu sekarang. Kamu tidak bisa kultivasi ilmu bela diri kan? Tapi latihan ilmu Suan Yin Jun akan membuat Yin dan Yang-mu menjadi tubuh perempuan, kamu bisa gunakan untuk nikah dengan keluarga lain. Hebat kan? Apa ini? Ingatan dari orang lain dengan namaku. Rasanya seperti balik ke masa lalu. Namun hidup orang ini sungguh, hanya karena tidak bisa kultivasi, dia dipaksa belajar ilmu sesat untuk menjadi perempuan, dan digunakan sebagai pernikahan politik. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Aku sekarang pakai tubuh ini, aku akan dibunuh, atau akan dinikahi oleh pria. Dan dia sangat kesal saat mengetahuinya. Kemudian wanita itu yang melihat tuan mudanya sangat kesal, dia berkata, kalau master kedua memang parah, meski tuan muda dilahirkan tanpa ginjal, tapi dia tetap saja anak master, teganya dia memperlakukan kamu seperti ini. Lalu Ye Yun yang mendengar itu memperlihatkan wajah konyolnya, dan dia bertanya, aku terlahir tanpa apa? Wanita itu menjawab, ya, kamu terlahir tanpa ginjal, tapi jangan khawatir tuan muda, aku tidak akan menertawaimu. Dan Ye Yun yang mendengar itu semakin terkejut, Nani, aku terlahir sehat di kehidupan sebelumnya, tapi kok bisa aku terlahir sebagai orang cacat tanpa ginjal? Setelah itu wanita itu berkata, kalau master kedua dan bawahannya sedang rapat soal dia harus mempelajari ilmu Suan Yin Jue atau tidak. Dan Ye Yun yang mendengar itu langsung mengambil pakaiannya, lalu dia berkata kalau hal penting seperti ini harus memberitahunya dari awal. Setelah itu berpindah ke aula utama, dan di sana ada yang berkata, senior, angkat tangan jika setuju si Ye Yun yang cacat harus belajar Suan Yin Jue. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak untuk menunggu sebentar. Dan ketua itu yang mendengar itu berkata, siapa kamu, berani bertingkah begitu? Oh, ternyata tuan muda Ye Yun, kelihatannya kamu sudah sembuh ya. Lalu terlihat Ye Yun yang sangat kelelahan setelah sampai, setelah itu Ye Yun berkata,
beraninya kau tentukan teknik kultivasi untukku, kau pikir kau siapa? Tapi tiba-tiba ada yang berkata, kalau sepertinya Ye Yun belum cukup dipukul, ucap paman kedua Ye Yun, yaitu Ye Tianyun, jadi kita panggil paman kedua aja, dan paman kedua juga menjelaskan kalau keluarga Ye sudah membantunya selama bertahun-tahun, jadi wajar kalau keluarga yang menentukan semuanya. Dia juga menambahkan kalau Ye Yun bahkan tidak bisa latihan, jadi dia berpikir kalau Ye Yun mending menjadi perempuan dan merawat bunga. Putra tertua keluarga, ayahmu yang berumur pendek itu sudah lama mati. Jadi jika kamu tidak latihan Suan Yin Jue, kamu akan mati. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, habiskan waktu saja. Aku tidak ada komentar. Aku setuju kalau Ye Yun belajar Suan Yin Jue, itu harga dari makanan gratis yang diberikan keluarga Ye ke pecundang ini sampai sekarang. Dan Ye Yun yang mendengar itu sangat marah kepada mereka. Tapi tiba-tiba Ye Yun langsung mendapatkan pukulan yang sangat keras, sampai dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Setelah itu orang itu memegang Ye Yun, dan langsung melemparnya seperti sampah. Ternyata yang melakukan itu adalah master kedua, lalu master kedua menyuruh siapapun untuk membawa pergi Ye Yun dari sana. Tapi saat Ye Yun sedang terkapar, ada seseorang yang lewat di hadapannya, ternyata itu adalah Mu Yongwu, putri dari Morong, salah satu keluarga dari 4 keluarga inti. Lalu Ye Yun yang melihat itu mengetahui dari ingatannya, kalau itu Mu Rongwu, teman masa kecil sekaligus kekasih dan tunangan Ye Yun. Setelah itu Ye Yun bertanya, apakah Mu Rong datang untuk menolongnya? Dan paman kedua yang melihat itu bertanya, untuk apa dia datang? Apakah memohon untuk Ye Yun? Bagaimana bisa? Aku tidak mau nikah dengan sampah tak berguna ini. Dulu, master dari keluarga Ye masih hidup, karena berhadapan dengan menteri level Dharma yang kuat, keluarga Murongku terpaksa menerima pernikahan ini. Sekarang dia sudah mati, mana mungkin aku, Murongwu, masih mengakui pernikahan ini. Aku kesini untuk mengakhiri pernikahan ini. Dan Ye Yun yang mendengar itu semakin kesal, karena tunangannya juga meninggalkannya. Mu Rongwu juga menambahkan kalau dia berharap senior Ye Tianyun mengizinkan dia membawa Ye Yun balik ke keluarga Mu Rong, untuk menandatangani surat penceraian di depan keluarga. Lalu paman kedua yang mendengar itu sangat senang, dan menyuruh Nyonya Mu Rong untuk mempersilakannya membawa Ye Yun, tapi paman kedua meminta untuk mengembalikannya ke sini nanti. Setelah itu Mu Rongwu berterima kasih kepada paman kedua, lalu Mu Rongwu menyuruh pelayannya untuk membawa Ye Yun balik ke keluarga Mu Rong. Kemudian pelayannya menuruti dan langsung akan membawa Ye Yun. Tapi tiba-tiba Ye Yun menggertakkan giginya, kemudian Ye Yun mendorong kedua pelayan itu yang akan membawanya. Setelah itu Ye Yun berkata dengan lantangnya kalau dia tidak akan pergi kemanapun, dia tetap akan di sana. Dan dia juga berkata kalau dia akan ikut partisipasi tes patriark dalam 1 bulan. Di dalam hatinya dia tahu kalau tes keluarga Ye adalah hal paling keramat, kalau ikut pasti akan mati, tapi lebih baik daripada dihina, dan lebih baik mati bertarung. Lalu mereka semua yang mendengar itu sangat terkejut. Apa, tes patriark? Apa dia sudah gila? Menarik, kalau jadi perempuan masih bisa hidup, tapi jika ikut tes pasti akan mati. Lalu paman kedua bertanya untuk memastikan, apakah Ye Yun benar-benar ingin ikut tes menjadi kepala keluarga dalam 1 bulan. Dan Ye Yun membenarkannya, lalu dia juga berkata kalau semua putra keluarga Ye berhak berpartisipasi. Di dalam hati paman kedua dia berkata, kalau tes bela diri untuk menjadi master keluarga tanpa selisih kekuatan yang jauh, bisa sangat berbahaya, bahkan dia saja baru yakin setelah dia naik ke tingkat alam divine. Lalu paman kedua berpikir apa yang Ye Yun sembunyikan, karena Ye Yun belum ada fondasi. Dan paman kedua tahu kalau tes itu untuk level master, jadi Ye Yun pasti akan mati jika ikut. Tapi dia berpikir kalau bukan salah dirinya jika Ye Yun mati. Setelah itu paman kedua berkata kepada para senior, untuk menunda rapat ini dulu, karena kasus Ye Yun akan dibahas setelah tes menjadi master keluarga. Haha, setelah tes, kita akan ambil mayatnya, ucap salah satu senior sambil pergi. Biarkan saja dia hidup 1 bulan. Setelah itu terlihat Ye Yun yang sedang terdiam. Tapi saat dia melihat Mu Rongwu yang masih ada di sana, dia berkata, kalau Mu Rongwu pasti sekarang sangat puas dengan leluconnya.
Tapi tiba-tiba Murong Wu sangat marah kepada Ye Yun, dan dia berkata, kalau dia datang untuk menyelamatkannya, tapi sekarang malah tidak berguna. Lalu Murong Wu menjelaskan kalau dia pakai alasan cerai untuk membawanya keluar, biar Ye Yun bisa kabur. Tapi Ye Yun bodoh malah pilih jalan mati, kalau sudah kacau begini, dia akan cari cara lain agar Ye Yun bisa kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Ye Yun memegang bahu Murong Wu, dan berterima kasih kepadanya karena ternyata dia masih peduli dengannya, dan Ye Yun meminta untuk menyerahkan sisanya padanya. Dan dia juga menyuruhnya untuk jangan khawatir, karena dia tidak akan mati segampang itu. Setelah itu berpindah di malam harinya, Ye Yun berkata kalau Murong Wu sudah balik ke rumahnya, dia juga dalam perjalanan balik ke keluarga Ye. Tapi Ye Yun pernah dengar tentang rumah pusaka keluarga Ye, jadi dia mau coba keberuntungannya di sana. Jika tidak dijaga ketat, dia bisa curi beberapa barang berharga. Setelah itu Ye Yun berpikir, kalau sepertinya jalur ini kelihatannya jarang dipakai saat malam, jadi dia mau coba lewat jalur itu. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, bukannya itu si pecundang Ye Yun? Tak kusangka akan bertemu pemandangan buruk di samping rumah saat jalan malam, dari bajumu, apa kau mencuri di rumah pusaka? Dan Ye Yun yang melihat itu berkata dalam hati, Ye Xuan, putra paman kedua Ye Tianyun, abaikan dan tidak usah ladenin aja, ucap Ye Yun sambil kabur. Tapi tiba-tiba Ye Yun ditahan oleh dua bawahannya Ye Xuan. Dan Ye Xuan sangat kesal, karena Ye Yun berani mengabaikannya. Lalu Ye Xuan bertanya, apakah Ye Yun mau mencoba masuk ke rumah pusaka untuk mengambil beberapa barang, lalu Ye Xuan memberitahu Ye Yun kalau di sana banyak ahli patroli. Tapi Ye Xuan menyuruhnya jangan sedih kalau tidak bisa mencuri di rumah pusaka, karena dia bisa memberikan sesuatu, yaitu dia akan memberikan pil untuk Ye Yun telan sekarang, dan menyuruhnya untuk jangan mengecewakan dirinya. Lalu Ye Xuan menjelaskan kalau pil kondensasi Qi ini tidak memberikan manfaat apapun, karena The Heart Tempering Grace dan Beast Blood tidak cocok, jadi jika tidak ditekan dengan kultivasi yang kuat, orang biasa dapat menjadi gila dan mati jika menelannya. Setelah itu Ye Xuan langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, dan di dalam hati Ye Yun dia berkata kalau dia sudah muak dengan mereka berdua, karena paman kedua memaksanya belajar teknik Evil Dao, dan Ye Xuan anaknya menyumpalku dengan pil tak berguna ini. Jangan sampai aku hidup, jika aku menjadi kuat, akan ku buat bajigur sepertimu sengsara. Ucap Ye Yun dalam hati, tapi tiba-tiba Ye Yun berteriak kesakitan, dan juga mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak, selain itu dia juga memunculkan urat-urat dari wajahnya. Dan Ye Xuan yang melihat itu sangat senang, lalu dia berkata, hiburlah aku seperti seekor kelinci, anjing tak becus. Setelah itu Ye Xuan menginjak kepala Ye Yun, sambil berkata kalau Murong Wu, tunangannya yang cantik juga sudah memutuskan pernikahannya, jadi dia berniat untuk menikahi Murong sebagai selir. Dan dia juga menambahkan kalau Ye Yun bisa jadi pelayan, dan menyiapkan bak main untuk mereka, sambil menunggu di luar pintu. Setelah itu Ye Yun berkata kalau obat palsu ini sangat menyakitkan dan bisa membunuh orang. Tapi Ye Yun sangat bingung karena dia ada di tempat lain, setelah itu dia berdiri dan melihat di depannya seperti ada organ manusia. Dan dia dibuat kaget karena ada ginjal yang hilang. Tapi dengan begitu dia sudah paham, kalau dia ada di dalam tubuhnya. Setelah itu dia dibuat kaget, karena di depannya ada ginjal berwarna emas. Energi ditemukan, ini dia, kekuatan efek penggemuk dari pil tak berguna yang kutelan, berubah menjadi ginjal emas. Tapi Ye Yun dibuat semakin kaget, karena ada logo Apple di ginjal emasnya. Setelah itu sistem dimulai. Selamat malam Master. Ginjal buatan 198 siap digunakan. Dan Ye Yun yang mendengar itu berkata, astaga, bisa ngomong. Ginjal ini sudah berubah menjadi demon, tapi dia sepertinya menyadari kalau ini mirip iPhone di kehidupan sebelumnya. Dan dia juga berpikir, apakah ini anugerah dari langit untuk lintas waktu, tapi sudah telat, karena sebentar lagi dia akan meledak karena pil tak berguna itu. Beep, mencari solusi untuk menghilangkan kekuatan spirit asing di tubuh, satu per satu. Beep, aktivasi aplikasi dibuka. Membuka sebuah software. Apakah maksudnya aku bisa membersihkan kekuatan dari pil tak berguna di tubuhku?
Coba diklik dulu dan lihat apa yang terjadi. Bip. Asisten pembersih telah diaktifkan. Dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut, karena energi spiritual dari pil tak berguna tersebut benar-benar diserap. Lalu Ye Yun berpikir ginjal ini sedikit aneh, tapi sekarang dia bisa mulai latihan lagi karena ginjalnya sudah lengkap. Lalu Ye Yun menjelaskan kalau jalan kultivasi dimulai dari melelehkan 5 organ dalam dan 6 jeroan. Karena dia terlahir dengan 1 ginjal saja, membuatnya terhadang di 5 organ dalam saja, dan tidak bisa melanjutkan ke 6 jeroan. Tubuh Daurutit dapat dibangun hanya ketika semua organ dalam dapat dikeraskan, dan dilunakkan, setelah itu baru bisa kultivasi Qi yang sebenarnya. Namun Ye Yun sangat terkejut karena perbaikannya sangat cepat, dan Ye Yun menyadari kalau ginjal Apple ini bisa menghisap kekuatan dari pil tak berguna itu untuk membantunya kultivasi, dan baru beberapa detik, pengerasan organ dalamnya sudah hampir selesai. Setelah itu pengerasan organ dalam Ye Yun sudah selesai sepenuhnya. Karena sekarang organ dalamnya sudah keras, jadi sekarang dia sudah berhasil membangun fondasi, lalu Ye Yun akan mencoba latihan teknik signature keluarga Ye, yaitu Chang Huyin Long Suo. Pengguna jurus ini terkenal akan kekuatannya membunuh naga dan harimau. Orang yang sudah menguasai jurus ini sudah seperti naga dan harimau, jago dalam membunuh orang. Master terdahulu pernah berkata, kalau harimau meraungi angin dan hujan, maka naga akan berliuk di air es. Tapi di sisi lain, terlihat Ye Yun yang sedang terkapar, lalu Ye Xuan berkata kalau sampah memang sampah, karena bahkan tidak ada kekuatan untuk berjuang. Lalu menurutnya itu tidak seru, dan dia sangat kecewa. Setelah itu dia memutuskan pergi ke Pearly Garden untuk minum. Tapi setelah berbalik tiba-tiba ada yang memegang bahunya. Ternyata itu adalah Ye Yun yang sudah sadar, lalu Ye Yun menyuruhnya untuk jangan pergi dulu, karena urusan mereka belum selesai. Tapi dengan wajah tidak senangnya dia berkata untuk menyingkirkan tangannya, karena dia sudah tidak tertarik dengannya lagi, soalnya dia mau pergi minum di Pearly Garden. Tapi tiba-tiba Ye Yun melancarkan tinjunya dengan keras, dan langsung mengenai muka Ye Xuan dengan telak, sampai akhirnya dia terjatuh di hadapan 2 bawahannya. Dan tentu saja bawahannya yang melihat itu sangat marah, dan langsung menyerang Ye Yun dengan bersamaan. Tapi tiba-tiba Ye Yun mengarahkan tangannya ke kepala mereka berdua, dan seketika itu Ye Yun membenturkan kepala mereka dengan keras. Setelah itu mereka berdua berhasil dikalahkan dengan mudah. Lalu Ye Xuan berkata, kalau Ye Yun sangat berani sekali menghajar dirinya saat dia sedang lengah. Kemudian Ye Xuan mengeluarkan auranya, dan akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Ucap Ye Xuan sambil menjatuhkan pakaiannya, kemudian Ye Xuan menghentakkan kakinya, sampai menghancurkan pijakannya. Setelah itu Ye Xuan langsung melesat dan berada di samping Ye Yun, lalu dia akan segera melancarkan serangannya. Dan akhirnya pukulan Ye Xuan berhasil mengenai Ye Yun, tapi ternyata Ye Yun berhasil menahannya menggunakan pelindung yang dia miliki. Dan Ye Xuan yang melihat itu sangat terkejut, karena itu adalah aura pelindung dari fondasi kultivasi yang kuat. Setelah Ye Yun menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka, Ye Yun berkata kalau mulai sekarang, inilah perbedaan jauh antara fondasi kultivasi dan pengeras tubuh sepertinya. Dan Ye Xuan yang mendengar itu tidak mempercayainya, karena organ Ye Yun kan tidak lengkap, dan bahkan tidak bisa mengeraskan tubuhnya, tapi kenapa dia bisa ada kultivasi level fondasi? Setelah itu Ye Xuan memperingatkan Ye Yun, untuk jangan melakukan hal bodoh. Karena ayahnya akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Jadi jika Ye Yun melukai dirinya dan membuatnya marah, maka dia tidak akan bisa hidup di keluarga Ye. Tapi Ye Yun menjawab kalau Ye Xuan sangat lucu, karena apa memang ada kamar untuk dirinya di keluarga Ye. Lalu Ye Yun menjelaskan kalau bagi keluarga ini, aku sudah seperti hantu. Setelah itu Ye Yun mengambil sebuah kotak yang ada di bawahnya. Dan ternyata itu adalah pil yang Ye Xuan gunakan kepadanya, lalu dia tidak menyangka kalau Ye Xuan punya banyak pil itu. Setelah itu Ye Yun mengikuti cara Ye Xuan, tapi bedanya dia melempar pil itu, sampai pil itu masuk ke dalam mulutnya. Lalu Ye Yun berkata, rasakan 1 butir pil tak berguna itu sendiri. Lalu Ye Yun berpikir kalau sepertinya bukan hanya pil kondensasi yang ada di sana, tapi juga ada pil lain, yang dia tidak bisa membedakan entah untuk apa saja pilnya.
Namun dia tidak mau mempedulikannya, karena sekarang dia sudah bisa latihan dan bisa gunakan pil tak berguna itu untuk kultivasi. Tapi dia akan tinggal di sana lebih lama lagi, karena dia masih punya 1 bulan sebelum tes. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau kalian suka, Mimin akan lanjutkan manhwa ini, tapi jangan lupa like dan komen. Terima kasih.